Setelah pertarungan antara si Maung versus 5 Panglima Latih Ireng berlangsung selama 3 hari 3 malam, belum ada satu pihak pun yang kalah. Meski kelima Panglima beberapa kali dibuat sekarat, namun nyatanya mereka masih bisa bangkit. Biar bagaimanapun, si Maung bukan di level mereka. Mau sekuat apapun kelima Panglima menghajar Ujang dari segala penjuru, si Maung tetap mampu mengimbangi setiap serangan. Bahkan tak jarang melakukan serangan balik yang mematikan. Memasuki hari keempat, si Maung mulai merasa bosan dan ingin segera menyudahi pertarungan. Sosok mengerikan itu pun membelah diri menjadi 5. Tentu saja para Panglima ketar-ketir. Melawan satu sosok Maung saja sudah merepotkan. Sekarang, si Maung justru membelah diri menjadi 5. Alhasil, kelima Panglima Latih Ireng pun habis dibuat sekarat dan diperlakukan seperti mainan. Saat 4 Panglima lainnya sudah dibuat tak sadarkan diri, hanya Legi yang terlihat masih memberi perlawanan. Namun sayang, fisik Legi sudah terlalu lemah menahan gempuran demi gempuran. Lama-kelamaan, Legi pun akhirnya tersudut. Si Maung mengeluarkan 2 taring panjang dari mulutnya. Dia berniat mengkoyak tubuh Legi dengan taringnya. Ketika taring si Maung hanya berjarak sejengkal dengan leher Legi, tiba-tiba muncul 3 titik cahaya yang meluncur cepat menghantam si Maung. Bah! Legi pun selamat dari maut. 4 Maung lainnya yang menyerang para Panglima Latih Ireng kemudian menghilang. Ya, 3 cahaya itu adalah Sukardi dan 2 petapa gendeng. Rawing, Cakra, jauhkan orang-orang rimba ini, biar aku yang mengurus Ujang, ucap Sukardi. Para Panglima Latih Ireng yang tengah sekarat pun diselamatkan oleh 2 petapa gendeng. Sukardi segera menghampiri Ujang yang sempat terpental. Bapak Ujang itu mulai membaca semacam mantra untuk menaklukkan Khodam Maung yang menguasai jiwa Ujang. Si Maung pun berteriak meronta-ronta. Entah mantra apa yang dibaca Sukardi, hingga si Maung tak berkutik berhadapan dengan Bapak Ujang itu. Lalu, Sukardi menggulingkan tubuh si Maung dengan telapak tangannya. Bruk! Sukardi mengusap sekujur tubuhnya. Kemudian, perlahan sebuah bayangan muncul dari leher si Maung. Ya, itu adalah sosok Khodam yang merasuki Ujang. Sukardi pun segera menariknya keluar. Namun, si Maung tetap melakukan perlawanan. Sempat terjadi tarik ulur kekuatan antara Sukardi dan si Maung. Namun akhirnya, Sukardi berhasil menarik sosok Khodam Maung itu. Bayangan yang ditarik dari leher Ujang pun berhasil dikeluarkan oleh Sukardi. Seketika, wujud Ujang pun berubah menjadi manusia lagi. Ukuran tubuhnya juga menyusut. Sementara si Maung yang berhasil ditarik keluar kini berdiri di hadapan Sukardi. Sosok itu menatap Sukardi dengan mata tajam. Tapi Sukardi tak bergeming sedikit pun. Perlahan ia mendekati Khodam itu sambil terus membacakan mantra. Mabur Sia Maung, belum saatnya kau muncul. Tuanmu aman bersamaku, kata Sukardi mencoba mengusir Khodam. Dan edannya, si Khodam tiba-tiba menundukkan kepala seakan patuh pada perintah Sukardi. Nampaknya darah Sukardi yang mewarisi kekuatan batu delima menjadi penyebab si Khodam akhirnya takluk. Terlebih, Sukardi sudah paham betul bagaimana cara mengendalikan si Maung. Lantaran dulu Sukardilah yang menjadi tuan bagi Khodam mengerikan itu. Si Maung pun menghilang. Sukardi membawa Ujang yang tak sadarkan diri dan menghampiri 2 petapa gendeng. Rawing, Cakra, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ujang sedang kritis. Bawa 3 sahabat Ujang yang lain. Sepertinya mereka juga terluka hebat, kata Sukardi. Bagaimana dengan para Panglima Rimba ini? Kenapa tak kita habisi saja sekarang? Kata Rawing yang terlihat bernafsu menghabisi kelima Panglima. Tidak Rawing, kita bukan pengecut seperti mereka, jawab Sukardi. Rawing dan Cakra pun manut pada Sukardi. Jaka, Tono, dan Gendis pun ikut dievakuasi dari dimensi gaib milik Arka itu. Saat hendak pergi, tiba-tiba Legi menghalangi mereka. Tunggu, kenapa kalian menyelamatkan kami? Kata Legi.
Untuk apa berburu kelinci yang sudah sekarat? Kata Sukardi lalu pergi menghilang bersama dua petapa gendeng dan sahabat-sahabat Ujang lainnya. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Legi sempat termenung dan merasa aneh pada sifat tulas asih yang ditunjukkan Sukardi. Padahal kalau Sukardi mau, dia dan dua petapa gendeng bisa saja menghabisi kelima panglima yang sudah sekarat. Tapi Sukardi tak sepicik itu. Kedatangannya hanya ingin menghentikan amukan si Maung. Terlebih ada sahabat-sahabat Ujang lainnya. Karena jika Sukardi terlambat sedikit saja mengeluarkan khodam yang merasuki Ujang, Jaka, Tono, dan Gendis bisa dipastikan akan menjadi sasaran keberingasan si Maung. Legi tergeletak dengan lumuran darah di badannya. Sejenak ia sempat merasa kagum pada sifat kesatria Sukardi. Kata-kata yang dikeluarkan Sukardi begitu terngiang di telinganya. Padahal Legi dan para panglima lainnya adalah musuh yang selalu mengancam keselamatan anaknya. Tapi Sukardi tetap enggan menghabisi mereka. Setelah sekian lama terdiam, Legi akhirnya bangkit dari lamunannya. Ia segera menyelamatkan 4 panglima yang sekarat dan kembali ke markas Lati Ireng. Perasaannya sedikit gugup karena Rimba pasti murka melihat mereka gagal. Namun Legi akan tetap menghadapi Rimba dengan segala resiko. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Cerita beralih ke pulau terpencil, tempat persembunyian Sukardi dan dua petapa gendeng. Di sana, Hafsah yang tak lain adalah ibu Ujang terlihat menangis terseguk-seguk menyaksikan kondisi Ujang dan sahabat-sahabatnya yang terkapar. Sukardi mencoba menenangkan dan meyakinkan istrinya kalau Ujang akan baik-baik saja. Dua petapa gendeng merasa bingung harus berbuat apa lantaran mereka sama sekali tak menguasai ilmu ketabiban untuk mengobati mereka yang terluka. Sukardi meminta Rawing dan Cakra agar tetap tenang dan berpikir jernih mencari solusi. Apa kita harus membawanya keluar dari pulau? Tanya Cakra. Kurasa itu terlalu berbahaya, Cakra, sahut Rawing. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Cakra. Sukardi menjelaskan kalau tabiat dan karakter Rimba adalah pendendam. Ia pasti akan murka dan segera melacak keberadaan Ujang. Terlebih, kelima panglimanya sampai dibuat babak belur. Biar bagaimanapun, kekuatan Rimba yang sekarang pasti berbeda dengan Rimba yang ia hadapi di masa lalu. Sukardi lebih berhati-hati mengambil sikap. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba Cakra merasakan kejanggalan. Kardi, sepertinya ada penyusup yang masuk wilayah kita, kata Cakra. Ya, pulau itu memang dikelilingi oleh pagar gaib yang membuat tempat itu sulit dilacak oleh siapapun. Bahkan ketika ada orang asing yang masuk ke pulau itu dengan keluhuran ilmu kanuragannya, Cakra dapat mengetahui dan melacak keberadaan si penyusup. Pertanyaannya, siapa orang yang mampu melacak pulau itu dan masuk menembus pagar gaib milik Cakra? Segera cari penyusup itu. Aku akan membawa Hafsah dan mereka ke ruang bawah tanah. Setelah itu, akan kususul kalian. Perintah Sukardi. Rawing dan Cakra pun pergi. Keduanya terbang dari pohon ke pohon untuk melacak sosok penyusup itu. Sukardi dan Hafsah segera menyembunyikan Ujang dan sahabat-sahabatnya ke ruang bawah tanah yang terletak tepat di bawah gubuk. Di tengah pencariannya, Cakra tiba-tiba terhenti di sebuah pohon. Ada apa, Cakra? Tanya Rawing. Tunggu sebentar, sepertinya si penyusup akan sulit ditemukan. Aura orang ini selalu berpindah-pindah, kata Cakra. Jangan-jangan dia tak sendirian, sahut Rawing. Bukan begitu, Rawing. Sepertinya orang ini memiliki ajian panglimunan. Dia bisa menghilang dari satu tempat ke tempat yang lain, kata Cakra menjelaskan. Beberapa saat kemudian, aura yang dilacak Cakra tiba-tiba menghilang. Cakra tak bisa merasakan apa-apa. Kedua petapa gendeng pun merasa aneh. Sementara itu, setelah memindahkan Ujang dan sahabat-sahabatnya, Sukardi berniat menyusul dua petapa gendeng. Hafsah, tetaplah di sini. Jaga mereka dan jangan coba-coba keluar sampai aku kembali, kata Sukardi. Hafsah yang ketakutan cuma bisa manggut-manggut.
dan meminta suaminya itu untuk berhati-hati. Akan tetapi, baru saja Sukardi keluar dari gubuk, seorang kakek-kakek terlihat sedang asik menikmati singkong bakar yang ia bakar sendiri di depan gubuk. Kalian pasti bisa menebak siapa kakek tua itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Eyang Teja. Apa kabar Sukardi? Lama sekali kita tak berjumpa. Kelihatannya kau mulai menua. Kemarilah, duduk sejenak dan nikmati singkong ini. Aku baru tahu kalau di sini ada singkong selegit ini, ucap Eyang Teja menyapa. Sukardi masih diam terpaku, seolah tak percaya bahwa kakek tua yang berada di hadapannya adalah Eyang Teja. Di masa lalu, saat Sukardi menghabisi padepokan Lati Ireng dan para jawara di dalamnya, Eyang Tejalah yang memberi petunjuk pada Sukardi untuk bertobat dengan melakukan tapa penebus dosa. Saat itu, Sukardi tengah hilang arah. Kebencian dalam jiwanya sulit dipadamkan meski sudah membumi hanguskan Lati Ireng. Bahkan, Sukardi sempat berpikir untuk membunuh semua jawara di seluruh daerah agar tak ada lagi kejahatan yang menodai kehidupan di muka bumi. Di tengah ambisi Sukardi untuk mencabut nyawa semua jawara, tiba-tiba Eyang datang bertamu dan menasihati Sukardi. Awalnya Sukardi tak kenal dengan Eyang dan sempat mengusirnya. Ada satu hal yang membuat Sukardi akhirnya menerima Eyang saat itu. Rupanya, Eyang Teja hafal dengan silsilah keturunan Sukardi yang beberapa diantaranya adalah pewaris Batu Delima. Bahkan, Eyang menjelaskan kalau mendiang kakek dari Sukardi adalah sahabat lamanya. Sebagaimana dijelaskan pada sequel-sequel yang lalu, kalau Eyang Teja ini memang memiliki umur panjang hingga ia bisa bertemu dengan generasi-generasi jauh di bawahnya, termasuk generasi Sukardi sampai generasi Ujang sekarang. Di momen itulah Eyang Teja menasehati Sukardi kalau niatnya untuk menyapu bersih kejahatan dengan membunuh para jawara adalah perbuatan sia-sia dan tak ada ujungnya. Eyang menjelaskan bahwa sejatinya baik dan buruk adalah sebuah keniscayaan yang sudah ditetapkan Gusti. Di dunia ini tak mungkin baik semua. Begitupun sebaliknya, tak mungkin juga jahat semua. Gusti Allah mempersilahkan manusia untuk memilih jalan yang hendak ditempuh. Sukardi yang saat itu jiwanya tengah bergejolak akhirnya perlahan luluh. Setiap nasihat yang meluncur dari lisan Eyang seperti air sejuk yang memadamkan api dendam dalam hati Sukardi. Dari situlah akhirnya Sukardi mengurungkan niatnya untuk membumi hanguskan dunia perjawaraan dan balik bertobat. Tidak sampai di situ saja, Eyang juga memerintahkan Sukardi untuk melepaskan semua kekuatan yang berasal dari Batu Delima. Makanya Sukardi meminta Hafsah menelannya saat hendak berpisah dengan Sukardi. Eyang sempat berkata bahwa suatu saat rimba akan muncul lagi ke permukaan. Namun, Eyang menegaskan kalau kebrutalan rimba selama ini adalah kesalahannya yang telah salah mendidik. Makanya Eyang berjanji akan bertanggung jawab mengalahkan rimba di masa depan. Lama tak berjumpa dengan Eyang, Sukardi pun beranggapan kalau Eyang sudah wafat dan tak mungkin turun tangan menghadapi rimba. Makanya Sukardi merasa kaget dengan kehadiran Eyang Teja yang muncul secara tiba-tiba di depan gubuk. Sukardi, kenapa kau hanya bengong saja? Apa kau tak suka dengan singkong bakar? Gurau Eyang Teja. Sukardi pun kemudian berlari ke arah Eyang dan memeluknya erat-erat. Ada rasa rindu yang tebal dalam hati Sukardi. Ia begitu lega setelah tahu kalau Eyang masih hidup. Keduanya pun saling bertukar cerita tentang banyak hal yang sudah dilalui. Ngomong-ngomong, Sukardi ini adalah salah satu karakter yang mengetahui banyak rahasia tentang Eyang. Perlahan kita akan tahu rahasia-rahasia yang disimpan oleh Eyang. Sementara itu, Rawing dan Cakra yang pergi melacak sosok penyusup di pulau itu sama sekali tak bisa menemukannya. Akhirnya, kedua petapa gendeng tersebut memutuskan untuk kembali ke gubuk. Ini benar-benar aneh, Rawing. Auranya selalu berpindah-pindah.
Tapi aku sangat yakin kalau penyusup itu masih berada di pulau ini, kata Cakra. Apa maksudmu, Cakra? Baru kali ini aku melihatmu kebingungan melacak seseorang, sahut Rawing. Sebaiknya kita kembali saja ke gubuk. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Soekardi, kata Cakra. Keduanya segera kembali menemui Soekardi. Sesampainya di depan gubuk, betapa terkejutnya mereka melihat Soekardi sedang berbicara dengan sosok tua yang tak asing di mata mereka. Cakra, apa aku tak salah lihat? Ucap Rawing sambil mengusap-ngusap matanya. Cakra hanya terdiam. Keduanya tiba-tiba bergetar hebat melihat sosok tua itu. Wajah Cakra sampai pucat seperti orang ketakutan. Rawing, tak salah lagi. Dialah penyusup yang kita cari. Pantas saja aku kesulitan melacak keberadaannya, ucap Cakra. Kedua petapa gendeng itu pun langsung berlari menghampiri Eyang Teja. Kemudian mereka berlutut sambil menundukkan kepala di hadapan Eyang. Mereka pun berkata, "Guru, kami menghadapmu." Soekardi dan Eyang seketika menoleh ke arah mereka. "Wah, rupanya ada kalian di sini," kata Eyang berlagak bodoh. Soekardi merasa aneh dengan sikap dua sahabatnya. Siapa guru yang mereka maksud? Rawing, Cakra, apa yang kalian lakukan? Bangunlah, kita kedatangan tamu, kata Soekardi sembari menarik bahu keduanya untuk kembali berdiri. Namun keduanya menolak untuk berdiri dan menyingkirkan tangan Soekardi. Dua petapa gendeng itu tetap berlutut dengan kepala tertunduk. "Heh, ada apa dengan kalian berdua?" tanya Soekardi merasa aneh. Keduanya tetap mematung. Mereka semakin bergetar hebat menghadapi Eyang Teja. Tak ingin suasana menjadi canggung, Eyang pun akhirnya berdiri. "Rawing, Cakra, bangunlah, jangan membuat aku malu," kata Eyang. Rawing dan Cakra saling tatap satu sama lain. Lalu tiba-tiba keduanya bangkit, meraih tangan Eyang dan mencium telapak tangannya bolak-balik. Tak terasa, Cakra sampai meneteskan air mata. Nampaknya ada rasa haru yang tak mampu ia bendung. Rawing juga sama. Ia terus saja bersimpuh di lutut Eyang sambil berderai air mata. Soekardi makin tak mengerti. "Eyang, apa kau mengenal mereka berdua?" tanya Soekardi. "Hahaha, siapa yang tak kenal dengan dua petapa gendeng ini?" sahut Eyang sambil tertawa. Kemudian Eyang meminta Rawing dan Cakra untuk menyudahi tangisnya. Sudah, kenapa kalian menjadi cengeng seperti ini?" kata Eyang meledek. Rawing dan Cakra pun kembali tersenyum mendengar gurauan Eyang. "Ngomong-ngomong, kenapa kalian tak memberi kabar padaku kalau di sini ada singkong lezat seperti ini? Apa kalian berdua yang menanamnya?" kata Eyang mencoba mencairkan suasana. "Tidak, Eyang, Soekardilah yang menanam singkong di pulau ini. Sepertinya ia ingin sekali menjadi pengusaha singkong," jawab Rawing dengan candaan. Gelak tawa pun pecah karena gurauan Rawing. Tapi Soekardi masih saja garuk-garuk kepala. Ia masih belum mengerti. Kemudian Cakra pun menjelaskan pada Soekardi bahwa sosok tua sakti yang dulu memerintahkan mereka bertapa adalah Eyang Teja. Kalian pasti ingat awal mula petapa gendeng muncul dalam sequel Ujang. Ya, dialah Eyang Teja, sosok tua yang pernah menampar kesombongan Rawing dan Cakra dengan kapak misteriusnya. Akibat kesombongannya itulah mereka pun dihukum untuk bertapa di pulau terpencil itu. "Kenapa kalian tak bilang kalau sosok yang kalian temui itu adalah Eyang Teja?" tanya Soekardi. "Kami hanya menjalankan perintah Eyang untuk merahasiakan namanya sampai Eyang datang menemui kami," jawab Cakra. Eyang pun menertawakan Soekardi yang masih saja kelihatan bingung. Akhirnya Eyang pun angkat bicara. Sebenarnya jauh sebelum Soekardi datang ke pulau terpencil itu, Eyang sudah merencanakan pertemuan ini. Dengan keluhuran ilmunya yang mampu memprediksi masa depan, Eyang berniat mempertemukan dua petapa gendeng dengan Soekardi. Meskipun cara yang Eyang lakukan memang sulit dicerna akal. Bahkan tak hanya itu, ajian
hadiah pengundang khodam yang Eyang berikan pada Ujang juga sengaja diberikan agar Sukardi bereaksi dan membantu Ujang ke dimensi gaib. Karena Eyang tahu setiap pewaris Batu Delima pasti akan merasakan kontak batin saat khodam itu muncul. Inilah bagian dari rencana besar Eyang. Tiba-tiba Rawing bertanya, "Maaf Eyang, kami sungguh tak mengira bahwa orang yang akan datang menemui kami adalah Sukardi. Bagaimana Eyang bisa mengenal Sukardi?" Eyang pun menjelaskan bahwa Sukardi adalah satu-satunya orang yang mengetahui titik lemah Rimba. Sebagaimana yang kita tahu, kalau Rimba merupakan murid Eyang Teja di masa lalu, kepandaian dan kekuatan Rimba saat remaja membuat Eyang kepincut dan memutuskan untuk mewariskan seluruh ilmu kanuragannya pada Rimba. Eyang berharap suatu saat Rimba akan meneruskan perjuangannya membela rakyat lemah. Namun kenyataannya justru berbeda. Rimba malah berkhianat dan membelot pada Eyang. Saat kekuatannya sudah mencapai puncak, Rimba memutuskan untuk masuk ke dunia hitam dan mencekik rakyat-rakyat kecil. Hal itu sangat menyakitkan Eyang. Sejak saat itulah Eyang menyusun rencana besar untuk meredam keangkuhan Rimba. Dalam perjalanannya, Eyang pun bertemu dengan orang-orang yang dianggap bisa membantunya melawan Rimba. Orang-orang itu adalah Abah Gufron, Sukardi, dan dua petapa gendeng. Makanya nggak heran kalau di masa lalu Eyang pernah berkata pada dua petapa gendeng bahwa saat mereka selesai melakukan pertapaannya, Eyang akan datang menemui mereka. Akan tetapi, meski sudah menemukan orang-orang hebat untuk melawan Rimba, Eyang tak serta-merta menyerbu Rimba. Karena dalam mata batin Eyang, Abah Gufron, Sukardi, dan dua petapa gendeng tak memiliki ciri-ciri fisik sebagai orang yang Eyang cari. Sampai pada suatu waktu, Abah Gufron memberi kabar pada Eyang bahwa di surau miliknya ada seorang anak yang memiliki ciri fisik percis seperti yang Eyang cari. Ya, dialah Ujang, sang pewaris Batu Delima. Saat pertama kali bertemu dengan Ujang, Eyang dapat merasakan kekuatan tersembunyi dalam diri Ujang. Terlebih, dia adalah anak kandung Sukardi yang mewarisi kekuatan Khodam Maung. Begitulah bagian dari rahasia besar yang Eyang sembunyikan selama ini. Kebrutalan Rimba yang merajalela membuat Eyang berpikir keras untuk meredamnya. Karena bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki Rimba saat ini adalah tanggung jawab Eyang. Tapi kalian jangan berpuas diri dulu. Masih ada rahasia lain yang akan segera kita buka pada sequel Ujang berikutnya. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.